Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Nurjana dengan NIM 2001111600464. Perkenalkan, aku Ekra Nastia Popi dengan NIM 20011610466. Perkenalkan, nama saya Falaiftina Adriel Waseta dengan NIM 2001111600502. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Gabriel Hanauli dengan nomor induk mahasiswa 200111600 503. Perkenalkan, saya Putri Safira dengan NIM 20011610463. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Chandra Prayogo Bekti dengan NIM 200111600 479. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi perilaku khas dari video Jidullah. Seperti yang bisa kita lihat, nomor 1, 2, dan 3 itu adalah kebiasaan orang Indonesia jika ada orang yang baru pulang dari haji. Yang pertama itu, masyarakat biasanya akan berbondong-bondong mengiringi orang yang baru pulang haji. Yang kedua, biasanya orang yang baru pulang haji itu dia akan lebih rajin bersedekah dan beribadah, karena kebiasaan orang Indonesia adalah jika yang orang sudah pulang haji ini akan menjadi panutan seperti yang dikatakan oleh nomor 3. Nah, karena yang orang pulang haji ini sudah menjadi panutan, tentunya orang tersebut akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Lalu kita masuk ke nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang keempat, biasanya warga desa masih percaya dengan adanya dukun karena kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan secara global membuat warga desa masih sering meminta tolong dengan datang ke dukun. Yang kelima, biasanya jika ada pemilu, masyarakat akan melakukan kampanye untuk menyemarakan pemilu tersebut dan untuk menambah dukungan kepada si calon pemilu tersebut. Yang keenam, biasanya kalau masjid-masjid itu mau membangun atau renovasi, biasanya disediakan kotak amal di luar masjid atau di pinggir jalan seperti yang sering kita lihat di sekitar kita. Lalu yang ketujuh, hanya ada di Indonesia saja, yaitu gelar haji. Kalau di luar negeri itu tidak ada. Yang kedelapan, biasanya si calon pemilu atau kandidat biasanya akan membagikan makanan, pakaian, atau sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk persuasi untuk mengajak warga masyarakat mendukung dia agar menang di pemilunya nanti. Tentu saja jika ingin menang di pemilu atau pilkada, pastinya si calon tersebut harus baik dan ramah terhadap masyarakatnya agar bisa dipilih. Seperti itu. Identifikasi elemen budaya subjektif. Yang pertama, keyakinan. Orang desa masih mempercayai dukun jika ingin mengikuti pemilihan. Kemudian yang kedua, ekspektasi. Jidullah akhirnya pergi ke dukun karena cerita Yon tentang mantan kades yang berhasil terpilih karena pergi ke dukun tersebut. Kemudian, karena sebelumnya Jidullah sudah pernah naik haji, warga sekitar beranggapan bahwa Jidullah cocok menjadi seorang kepala desa. Kemudian norma. Yang pertama, tabus. Pada awalnya, Jidullah menggunakan seorang dukun untuk memenangkan pemilihan kepala desa adalah dosa. Kemudian mores, memberi amal untuk masjid. Aturan mainnya, di desa jika ingin menang pemilihan harus bisa menarik perhatian dan simpati masyarakat. Biasanya menggunakan sogokan sembako, mengadakan acara makan-makan, atau membagikan uang. Jika tidak seperti itu, maka akan sulit untuk mendapatkan suara. Yang selanjutnya, identifikasi elemen budaya subjektif. Pendefinisian setelah gagal dalam pencalonan kepala desa, Yon mendatangi Jidullah dan membawa poster pemilihan bupati. Di situ dia merasa pantas menjadi Bupati Jember. Stereotip
ke autostereotip. Mereka berpikir jika seseorang yang sudah haji, mereka pantas dijadikan kepala desa. Idealnya, warga desa menginginkan kepala desa yang lebih memperhatikan keagamaannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku tersebut, yaitu dari adat, sikap, emosi, dan nilai, etika, kekuasaan, persuasi, atau genetika. Dari video tersebut, kita bisa merasakan bahwa orang Madura akan bersikap seperti itu karena pengaruh adat dan kebiasaan dari masyarakat sekitar. Tak heran bahwa ciri khas tersebut hanya dimiliki oleh orang Madura. Masih dalam identifikasi elemen budaya subjektif, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang pertama adalah genetika, karena sudah menjadi hal yang mutlak. Yang kedua adalah sikap, yang merupakan suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Yang ketiga adalah norma sosial, di mana mempengaruhi tekanan sosial dan perilaku masyarakat sekitar. Yang keempat adalah kontrol perilaku pribadi, yang menjadi suatu kepercayaan seseorang mengenai sulit atau tidaknya melakukan suatu perilaku dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku khas Jidullah adalah norma sosial, karena dipengaruhi tekanan sosial dan perilaku masyarakat sekitar. Seperti hanya ada di Indonesia gelar haji. Hal tersebut ada karena kebiasaan perilaku masyarakat sehingga membuat perilaku khas pada suatu masyarakat atau negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan skematik jika pemilihan kepala desa dilakukan menggunakan sogokan material berupa uang, sembako, ataupun baju. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, peluang menang memang besar, namun rakyat desa tidak memilih kepala desa dengan hati nurani. Yang kedua, berpeluang kalah dan kepala desa rugi secara material. Dan yang ketiga, warga menjadi terbiasa memilih karena sogokan bukan karena hati nurani, dan ini bisa menyebabkan kehancuran bagi desa karena ditakutkan kepala desa yang menjabat tidak memenuhi kriteria dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Baik, saya akan melanjutkan dari bagan skematik. Jika pemilihan kepala desa tidak menggunakan sogokan, maka yang terjadi adalah tidak menang, tetapi beberapa warga memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Mungkin pada satu kasus bisa saja menang, sehingga itu menyebabkan tidak rugi secara material. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa konfirmasi kepada kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.